Perkenalkan, nama saya Sabila Rizky Karim dengan NIM A11-2021-13365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Kamiluddin Ismawan, NIM A11 2021 13573. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Nur Pratama dengan NIM A11 2021 13555. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Arsibal Wibisono Albandin dengan NIM A11-2021-13578, mata kuliah PKN dengan kelas N605. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai dasar hukum Pancasila. Apa itu dasar hukum Pancasila? Dasar hukum Pancasila adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sumber hukum tertinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian, apa itu makna dasar hukum Pancasila? Makna dasar hukum Pancasila adalah landasan filosofi dan normatif bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia, dan merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian, fungsi normatif yaitu sebagai arahan bagi penyelenggara negara dan pemerintahan dalam membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu fungsi konstitutif sebagai jaminan bahwa semua peraturan perundang-undangan lainnya harus sesuai nilai Pancasila. Yang ketiga, fungsi integratif menginteraksikan nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, ada fungsi adaptif, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai Pancasila. Apa saja dasar hukum pendidikan Pancasila? Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu TAP MPR nomor 18 garis miring MPR tahun 1998, itu berisi tentang pencabutan TAP MPR. Nomor 2 MPR tahun 1978 tentang P4. Lalu nomor 3 pasal 3 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang kurikulum pendidikan yang wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa. Yang keempat yaitu pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, yaitu tentang Sisdiknas yang lama, yaitu pendidikan wajib memuat pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Lalu apa itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah sebagai sumber hukum dasar nasional yang mana artinya menjadi landasan bagi penyusun peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar, lalu ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Ada latar belakang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dan yang kedua itu menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda. Yang pertama itu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dimulai sejak era sebelum dan selama perjuangan. Yang kedua ada era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga ada era pengisian kemerdekaan. Yang kedua ada menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda dengan zamannya, yakni kesamaan nilai perjuangan bangsa yang dilandasi jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan hingga terwujudnya proklamasi. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila itu dibagi menjadi dua. Tujuan pendidikan jangka pendek dan
tujuan pendidikan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, untuk mendapat pengertian ilmiah tentang Pancasila serta mengetahui kebenaran Pancasila, menumbuhkan adanya kesadaran bernegara. Untuk yang jangka panjang, untuk memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum dan bukan mendahulukan kepentingan individu maupun kelompok dan golongan tertentu. Selanjutnya adalah apa saja dari dasar pemikiran Pancasila. Untuk dasar pemikiran Pancasila sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah jiwa patriotik, yang kedua ada rasa cinta tanah air, yang ketiga semangat kebangsaan, yang keempat kesetiakawanan sosial, dan yang kelima adalah kesadaran pada sejarah bangsa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.